Apa kabar Sobat GoView? Kali ini GoView akan membahas novel berjudul Tukar Pasangan atau Jodoh. Sebelum kita ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita makin rajin uploadnya. Yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur cerita. Let's go! Tukar Pasangan atau Jodoh. Bab 1. Zel, kakakmu hamil. Hamil? Iya, sama Yoga. Gak mungkin. Aku mematung sejenak. Otakku mendadak tak berfungsi. Bukankah Yoga memintaku pulang untuk lamaran kami? Lalu sekarang? Mungkinkah aku sedang bermimpi? Siapapun tolong bangunkan aku. Mama, bercanda kan? Tanyaku getir. Tak ada yang bisa mendeskripsikan perasaanku saat ini. Aku masih berharap kalau aku tengah bermimpi. Kemarin, Yoga masih menelponku. Dia bilang mencintaiku. Dia bilang ingin memiliki anak denganku. Mama gak bercanda sayang. Maafin Bare saya. Suara mama terdengar menjauh, seperti udara yang mulai berkurang. Aku sesak. Kok bisa mah? Kenapa? Zela kan hanya 6 bulan penelitian mah. Kenapa? Rintihku. Aku mengatupkan kelopak mata yang terasa perih. Menangis. Mama langsung memelukku. Dia pun sama terlukanya. Itu bisa kulihat dari matanya yang sudah sembab. Mereka sama-sama mabuk Zela. Mama juga gak tahu kenapa mereka bisa berbuat demikian. Mama kecewa juga Zela. Erangan mama mengoyakkan hatiku. Benakku masih tak percaya ini terjadi. Padahal sebulan lagi pernikahan Mbak Resa. Dan aku pun punya rencana dengan Yoga. Bukankah ini gila? Bagaimana bisa Yoga mengkhianatiku sedalam ini? Dia yang selama ini mendengar keluh kesahku. Kadang kami pun berpelukan untuk mengusir kerinduan. Bagaimana bisa dia menghamili kakakku? Bagaimana bisa? Kurang apa aku? Zela, maafin Resa ya. Alfa juga sudah mamah kasih tahu. Walau berat, dia pun menerima musibah ini, ujar mama di sela tangisnya. Aku tak menjawab. Pikiranku benar-benar blank. Sekalipun mama terus berbicara menguatkan, aku hanya bergeming kaku dengan air mata yang terus-terusan mengalir. Kubiarkan mama terisak di bahuku, walau dadaku sudah sangat sesak. Sampai kurasakan semua menggelap. Zela, tukar pasangan. Mungkin itulah yang terjadi pada kami. Setelah beribu kali dikuatkan, akhirnya kami berakhir pada satu kondisi memuakkan. 2 pernikahan, 2 pasangan, dan entah berapa hati yang terluka. Begitulah akhirnya. Hari ini setelah sebulan kepulanganku, akad dan resepsi diadakan. Terjadi sebelum perut Mbak Resa membuncit. Atas saran para keluarga, kami bertukar pasangan. Demi menyelamatkan harga diri, karena undangan Mbak Resa dan Mas Alfa pun sudah disebar. Jadi tak ada pilihan selain aku harus menggantikan Mbak Resa, sementara Mbak Resa menggantikanku. Hancur. Bagiku, kursi pelaminan seakan menjadi kursi terburuk yang pernah ada setelah mantan kekasihku dan Mbak Resa melempar bom ke mukaku. Meski kursi pelaminan kami berjarak, masih bisa kulihat Yoga tampak salah tingkah. Si bajingan itu beberapa kali mencuri pandang ke arahku, tanpa peduli Mbak Resa yang sejak tadi menundukkan kepala. Aku tahu kakakku itu merasa malu, dan aku pun sudah muak mendengar alasannya. Karena semalam pun Yoga masih berusaha menggagalkan pernikahan ini. Tapi aku dan Mas Alfa sepakat berkorban diri untuk mereka sekalipun kamilah di sini yang paling tersakiti. Apa kamu baik-baik saja? Tegur Mas Alfa. Si lelaki pendiam itu akhirnya bersawara. Sudah 4 jam kami menjadi pajangan, tersenyum di balik luka yang menganga.
Menurutmu, Mas, apakah aku bisa baik-baik saja setelah semua ini? Sinisku pada lelaki berprofesi dokter itu. Aku tak mengerti jalan pikiran Mas Alfa. Dia terlalu tenang bagi seorang lelaki yang tengah patah hati. Bahkan pandangannya terlalu dingin saat melihat Mbak Resa meraung dan mengemis cintanya. Paling tidak itu yang aku lihat. Senyumlah. Paling tidak berpura-puralah bahagia. Resepsi ini sebentar lagi, ujar Mas Alfa tanpa memandangku. Aku mendengkus kesal. Ada amarah yang ingin menyeruak, dan rasanya jika bisa aku ingin mencabik kedua manusia ini. Kerjaannya hanya melihat kami dengan tatapan minta dikasihani. Cuy, aku benci mereka. Kurasakan mataku mulai memanas lagi. Tatapanku pun kembali beralih ke arah tamu, tanpa peduli Mbak Resa dan Yoga yang terus melihat kami. Dasar penyebar aib, brengsek. Zela, panggil Mas Alfa pelan. Mungkin dia tahu saat ini aku hampir saja menangis. Iya Mas, tanya aku hampa. Kamu mau pergi? Mas Alfa menatapku dengan mata teduhnya. Baru kusadari betapa lelaki itu memiliki aura jantan yang bisa kuandalkan. Kemana? Aku balas menatapnya. Kemana saja, di mana kamu bisa menangis sepuasnya. Lalu resepsi ini, saya rasa ini tak masalah. Tapi Mas, kalau ibu nyari gimana? Saya yang tanggung jawab karena... Mas Alfa menarik nafas panjang. Saya imammu sekarang, ujarnya lirih tapi cukup membenturkan pada kenyataan. Jika suamiku bukanlah Yoga, tapi Alfa, perih. Mungkinkah aku bisa menerima Mas Alfa di saat hatiku masih pada Yoga? Lalu, apakah Mas Alfa bisa menerimaku sementara aku tahu dia mencintai Mbak Resa? Gila. Bersambung. Terima kasih untuk terus menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video menarik kita lainnya. Bye-bye.